Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan salihah yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Di tengah wabah yang melanda seluruh umat dunia pada saat ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bernafas dan berumur panjang. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga usaha-usaha kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya menjadi salah satu perantara kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi tinggal hitungan jari, hitungan hari kita akan bertemu dengan satu momen yang sangat ditunggu-tunggu. Bukan hanya kita yang menunggunya, tapi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Momen apakah itu? Betul sekali, momen tersebut adalah momen bulan suci Ramadan. Nah, mengapa sih banyak orang-orang yang menunggu bulan suci Ramadan? Karena teman-teman, ternyata bulan suci Ramadan itu merupakan bulan kemuliaan. Di dalamnya diberikan Allah berbagai macam kemuliaan dan keberkahan. Selain dari kemuliaan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan tersebut, ternyata di bulan suci Ramadan itu memiliki berbagai keistimewaan. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan tersebut adalah yang pertama bulan suci Ramadan itu ada satu ibadah yang dilakukan hanya ada di bulan suci Ramadan. Ibadahkah apa itu? Betul sekali, ibadah tersebut adalah salat tarawih. Nah, teman-teman, salat tarawih ternyata hanya ada di bulan suci Ramadan. Jikapun kita ingin melakukan salat tarawih di bulan-bulan yang lain, tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa diterima oleh Allah. Kenapa? Karena panduannya salat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Keistimewaan yang kedua, di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang sering kita baca, Al-Quran yang sudah kita hafal, dan Al-Quran yang sedang kita pelajari, itu ternyata turun di bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, keistimewaan bulan suci Ramadan yang ketiga adalah terdapat malam Lailatul Qadar. Siapa yang tahu malam Lailatul Qadar? Benar sekali, malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi teman-teman, dulu para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, alangkah enaknya umat di zaman Nabi sebelumnya. Kenapa? Karena mereka bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya sampai ribuan tahun. Sedangkan kami hanya sampai 60 tahun atau bahkan tidak ada yang sampai 60 tahun. Lantas kami ibadahnya kurang." Kemudian Rasulullah berkata, "Umatku akan mendapatkan satu malam. Ketika dia beribadah di malam tersebut, maka ibadahnya ibarat 1000 bulan. Dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar." Nah, teman-teman tahu tidak kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Betul sekali. Malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir malam, 10 terakhir bulan suci Ramadan. Makanya di 10 terakhir bulan suci Ramadan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah iktikaf di masjid. Nah, bagaimana di target Ramadannya? Sudah ada targetan untuk iktikaf? Alhamdulillah, barakallah. Dan keistimewaan yang keempat itu adalah diwajibkannya pada bulan Ramadan itu kita akan berpuasa. Diwajibkan berarti bagi yang tidak puasa itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dalam 12 bulan yang diberikan oleh Allah cuma minta 1 bulan untuk mewajibkan kita semua berpuasa, yaitu pada bulan suci Ramadan. Dan yang keistimewaan yang berikutnya adalah di mana di bulan ini merupakan bulan persaudaraan, bulan berbagi yang sangat banyak. Coba teman-teman bayangkan, coba teman-teman ingat, di dalam bulan suci Ramadan itu di mana kita kalau sedang membuat bukaan, membuat makanan, kita selalu berbagi. Kita ingin selalu berbagi pada tetangga, pada saudara, pada kerabat dekat yang ada di sekitar rumah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari keistimewaan yang sudah ada tadi, ternyata salah satu keistimewaannya itu adalah diwajibkannya kita menjalankan puasa pada bulan itu.
Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, mari bantu Bu Guru untuk membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah yang ada di rumah, coba kita lihat dari ayat tersebut merupakan ayat yang mewajibkan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Siapa yang mewajibkan perintah tersebut? Betul sekali, Allah yang mewajibkan perintah tersebut. Lantas, apa tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa? Dari ayat yang dibacakan tadi dijelaskan bahwa di akhir ayat, kenapa kita harus berpuasa? Agar kita mencapai level yang terakhir, yaitu level la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa? Pada awal ayat kita tahu bahwa Allah menyapa dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah ini adalah hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman. Allah tidak memanggil semua manusia, tidak dengan panggilan ya ayyuhan nas, tidak juga dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal muslimun. Tidak semua orang manusia yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah ini. Dan tidak juga semua orang Islam untuk melakukan ibadah ini. Tapi yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Karena Allah ingin ketika orang-orang beriman ini melakukan perintahnya, dia akan mencapai level yang tertinggi, yaitu level muttaqin. Jika kita runtut bahwa tingkatan-tingkatan kita di dalam agama ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Muslim. Kita tahu bahwa Muslim adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Walaupun dia tidak melakukan sholat, walaupun dia tidak melaksanakan rukun Islam, tapi agamanya agama Islam, maka dia adalah seorang Muslim. Tingkatan yang kedua adalah mukmin. Mukmin adalah yang lebih tinggi daripada Muslim. Kenapa? Karena mukmin dia sudah beriman kepada Allah. Artinya orang mukmin ini sudah melakukan rukun Islam dan mengimani rukun iman. Orang Muslim yang sholat, orang Muslim yang mengaji, orang Muslim yang bayar zakat, maka dia adalah seorang mukmin. Nah, pada tingkatan yang ketiga adalah muttaqin. Muttaqin itu artinya adalah orang-orang yang bertakwa. Tingkatan ini dan merupakan tingkatan yang level tertinggi, dan inilah yang ingin dicapai oleh seorang yang mukmin, yang ingin dicapaikan oleh Allah, yang ingin Allah berikan kepada kita sebagai seorang yang beriman. Orang-orang bertakwa artinya adalah orang-orang yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, level inilah yang Allah inginkan dari diri kita sebagai seorang mukmin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita mengisi dan menjalani kegiatan di bulan suci Ramadan? Kemarin teman-teman sudah membuat beberapa targetan tentang kegiatan dan atau ibadah yang akan dilakukan di bulan suci Ramadan. Coba sebutkan target yang pertama kalian buat. Ya, ada yang mengatakan dia ingin menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Ada juga yang mengatakan ingin khatam Al-Quran. Dan ada juga yang mengatakan ingin sholat malam. Semuanya itu adalah targetan-targetan terbaik yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, mengapa kita melakukan targetan-targetan ini? Targetan-targetan ini adalah upaya kita agar kita bisa menjalani bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah kepada Allah. Untuk apa? Agar kita bisa mencapai level yang tadi. Selain puasa kita lakukan, kita isi dengan amalan-amalan ibadah yang terbaik, sehingga di akhir nanti di tanggal 1 Syawal kita akan lahir sebagai seorang yang fitri, menggapai kemenangan dari 30 hari. Selama 30 hari kita berperang melawan nafsu, melawan lapar, melawan haus, melawan amarah selama 30 hari itu. Tapi bagaimana dengan kondisi yang sekarang? Kondisi kita yang di rumah saja,
karena pandemi yang begitu membahayakan, karena wabah yang ada di mana-mana? Apakah kita bisa tetap melakukan amal ibadah puasa kita dengan gembira? Tentu saja bisa. Walaupun bagaimanapun kondisi kita, tetap Ramadan harus kita sambut dengan hati yang bersih. Tetap Ramadan harus kita isi dengan amalan-amalan yang ibadah kita yang terbaik. Tetap kita harus menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Karena teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setiap musibah yang Allah berikan selalu ada hikmah di dalamnya. Dengan kondisi yang seperti ini, coba kita bayangkan dan kita ingat-ingat. Dengan kondisi yang seperti ini, Allah berikan kesempatan kita untuk banyak beraktivitas di rumah. Artinya kita banyak kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah puasa dengan baik, melakukan ibadah-ibadah lainnya dengan yang baik. Coba kita bayangkan, jika Ramadan tahun lalu, mungkin ada di antara kita, ayah bunda di antara kita yang masih bekerja pada saat bulan Ramadan. Ada juga mungkin di antara ayah dan bunda kita hanya jarang atau sedikit sekali membersamai kita berbuka di rumah. Kenapa? Karena mereka ada yang kerja di kantoran, lembur sampai malam, atau bahkan ada yang berbuka di pinggir jalan. Kenapa? Azan maghrib mereka baru sampai atau baru pulang dari pekerjaan. Atau ada juga mungkin Ramadan tahun lalu ayah dan bunda kita ada yang tiba-tiba dinas luar kota. Dan mungkin ada juga di antara kita mungkin Ramadan tahun lalu tidak berbuka bersama dengan kakak, keluarga, adik, sahabat, dan semua teman-teman kita. Kenapa? Karena pekerjaan yang menuntut mereka untuk berbuka di tempatnya masing-masing. Nah, sekarang dengan kondisi yang diberikan Allah seperti ini, Allah berikan kita kesempatan untuk bersama-sama. Allah berikan kita kesempatan untuk tinggal bersama-sama di rumah, tetap di rumah, menjalankan ibadah puasa bersama-sama. Bayangkan betapa indahnya yang Allah berikan. Dari mulai sahur bersama, tadarus bersama, tarawih bersama di rumah, kemudian dilanjutkan dengan menunggu berbuka puasa bersama di rumah. Semua dilakukan bersama-sama keluarga. Artinya teman-teman, apapun yang terjadi, apapun kondisi kita saat ini, tetap akan ada selalu hikmah dalam setiap musibah yang Allah berikan. Tadi sudah kita pahami bahwa banyak keistimewaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah diwajibkannya kita untuk berpuasa. Puasa itu adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi tidak hanya itu teman-teman. Kita selain dari menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga harus menahan diri dari hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa. Di antaranya adalah kita akan mengurangi menghibah mungkin ya. Kita akan mengurangi tidur siang sepanjangan. Makanya kita tadi sudah membuat targetan-targetan amalan ibadah agar untuk mengurangi jatah-jatah kita yang bisa mengurangi pahala puasa tadi. Nah, dalam berpuasa selain dari menahan haus, menahan lapar, kita juga berharap puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru akan menyampaikan perumpamaan orang yang sedang berpuasa. Perumpamaan yang pertama adalah seperti puasanya kupu-kupu. Teman-teman tahu kupu-kupu? Ya, benar sekali. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang cantik yang diciptakan oleh Allah. Mulai dari sayapnya, mulai dari warnanya, dan yang paling penting, kupu-kupu tidak pernah hinggap di tempat-tempat yang tidak indah. Kupu-kupu selalu hinggap di taman-taman bunga. Nah, tapi coba kita lihat, coba kita ingat, apakah kupu-kupu lahir akan langsung menjadi seekor kupu-kupu yang cantik? Tidak. Kita tahu semua prosesnya, bahwa kupu-kupu itu berproses dari sebutir telur, kemudian dia berproses lagi menjadi seekor ulat, kemudian dia berproses lagi menjadi seekor kepompong, lalu terus berproses sehingga keluarlah kupu-kupu yang indah. Lihat, untuk menjadi sesuatu yang indah, untuk menjadi sesuatu yang baik, itu harus melalui berbagai proses. Nah, kita berharap bahwa proses-proses yang kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan itu akan melahirkan kita layaknya seperti kupu-kupu tadi. Level yang terakhir adalah level muttaqin, seperti layaknya kupu-kupu tadi. Untuk mencapai level muttaqin, maka ada proses yang kita lalui. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Menahan lapar dan haus selama 30 hari tidak mudah anak-anak soleh dan solihah. Hanya orang-orang hebat yang bisa melakukan itu semua. Menahan amarah selama 30 hari untuk tidak marah tidak mudah anak soleh dan solihah. Hanya orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah yang bisa melakukannya. Dan semoga kita terpilih oleh Allah untuk melakukan itu.
Inginkan puasanya seperti puasa kupu-kupu? Yang kedua, puasanya seperti puasa ular. Puasa ular itu kita lihat ular. Apakah ular itu dari menetasnya telur menjadi hewan yang lain? Tidak, dia akan tetap menjadi ular. Apakah ular itu setelah dia mengelupaskan sisiknya mengganti sisik yang lainnya akan menjadi hewan yang lain? Tidak, dia akan tetap menjadi seekor ular. Artinya apa? Puasa ini tidak ada maknanya bagi seseorang. Sebelum puasa dia tidak sholat 5 waktu, setelah puasa dia pun tidak sholat 5 waktu. Dan puasa orang yang seperti ini adalah puasa orang yang sia-sia. Hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita terhindar dari macam-macam puasa yang seperti ini. Baiklah anak solih dan solihah dan teman-teman yang ada di rumah, kesimpulannya adalah dalam kondisi apapun kita harus tetap berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Dalam kondisi apapun kita harus tetap menyiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan setiap musibah selalu ada hikmah. Tergantung kita bagaimana cara kita menyikapinya. Jika kita adalah orang-orang yang berpikir dan mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap musibah selalu ada jalan untuk kita menjalankan ibadah kepadanya. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah Ramadan milik kita. Ramadan tahun depan belum tentu kita jumpa. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri, mensucikan hati, kita sambut Ramadanan suci dengan gapai ridho ilahi. Akhiran, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa terhindar dari segala mara bahaya dan wabah yang sedang melanda. Kita juga berdoa kepada Allah semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun karim. Baiklah, terima kasih untuk perhatiannya. Akhiran, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah mari kita sama-sama mohon ampun. Guru akhiri usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.